Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Nasirul Haq dari kelas 7G, NIM 182111238. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, pengarang Mokhtar Kusumaatmadja, penerbit PT Alumni, diterbitkan 2016, jumlah halamannya 204. Bahasanya yaitu bahasa Indonesia, kota penerbit di Bandung. Buku ini memakai cara pendekatan hukum internasional, menulis pergunakan yang juga di bidang hukum lainnya dan terhadap masalah hukum pada dasarnya, pada umumnya, yang tidak semata-mata melihat hukum sebagai sesuatu perangkat kaidah dan asas, melainkan mempertautkan dengan lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan. Cara pendekatan demikian dengan sendirinya, selain mengaji kaidah hukum secara analisis, memperhatikan pula segi-segi sosiologis, politik, dan budaya dari persoalan. Selanjutnya, buku ini juga agak lain dari buku-buku serupa dalam bahasa asing yang hingga kini masih dipakai dalam pengajaran hukum internasional Indonesia. Suatu kelengkapan buku pendamping yang memuat garis besar yang uraiannya tentang kasus-kasus dan bahan-bahan pendukung lainnya diterbitkan dan dijilid secara terpisah. Cara penerbitan buku ini dengan berbagai kutipan dari keputusan mahkamah yang sering mengganggu kontinuitas pembicaraan membaca. Buku ini sangat dianjurkan kepada mahasiswa karena buku ini dapat dijadikan referensi untuk materi perkuliahan hukum internasional. Buku ini ditulis dan dikembangkan sebagaimana kebutuhan mahasiswa dan mempelajari hukum internasional. Penulis menuliskan berbagai bahan ajar agar pengertian hingga wilayah negara dalam hukum internasional dapat dipahami oleh para mahasiswa. Penulis telah membandingkan hukum internasional dengan hukum perdata internasional. Menurut buku ini, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan sifat perdata. Sedangkan hukum perdata adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berlainan. Dari uraian di atas, tampak persamaan dan perbedaan yang terdapat antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Persamaan ialah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan lintas negara. Setiap persoalan pasti ada perbedaan. Perbedaan dari kedua istilah tersebut yaitu subjek hukumnya. Hukum perdata internasional mengatur antar perorangan, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antara negara. Walaupun kadang-kadang jenis hukum sukar dipisahkan satu sama lain, tidak ada alasan untuk tidak membedakannya. Selain perbedaan antara hukum internasional dan hukum perdata internasional masih merupakan suatu hal yang umum dilakukan. Di buku ini istilah hukum internasional dijelaskan. Dilihat secara praktis sebetulnya tidak menjadi soal benar atau apakah lapangan hukum yang akan kita pelajari itu dinamakan hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, hukum antar negara, atau hukum internasional. Selama kita mengetahui apa yang dimaksud dengan istilah itu, dalam bahasa lain, istilah hukum bangsa-bangsa dapat mempertahankan diri terhadap istilah hukum antar negara yang sebenarnya lebih baru. Di buku itu penulis menuliskan alasan memilih istilah hukum internasional dan
bukan hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, atau hukum antar negara, terutama didasarkan pertimbangan bahwa istilah ini paling mendekati kenyataan dan sifat hubungan dan masalah yang menjadi objek bidang hukum ini yang ada pada masa sekarang. Ini tidak hanya terbatas pada hubungan antara bangsa-bangsa atau negara-negara saja, sebagaimana dikesankan oleh beberapa istilah yang disebut kemudian. Buku ini menjelaskan hukum bangsa-bangsa ini akan dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan mengatur hukum yang berlaku hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Ketika hubungan demikian baik karena jarangnya maupun karena sifat hubungannya belum dapat dikatakan merupakan hubungan antara anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa. Maksud penulis, hukum internasional merupakan hukum internasional modern yang selain mengatur hukum antar negara dengan subjek hukum lainnya, bukan negara, dan antar subjek hukum bukan negara satu sama lain. Taraf perkembangan hukum internasional terakhir ini ditandai oleh munculnya perkembangan berbagai organisasi internasional setelah PD 1 hingga 2. Lebih-lebih lagi dari hukum antar negara tradisional dicirikan oleh berbagai perubahan yang radikal ke arah suatu hukum internasional modern pada dewasa ini boleh dikatakan sedang mengalami masa peralihan. Buku ini telah menjelaskan kedaulatan negara, hakikat dan fungsinya dalam masyarakat internasional. Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional perlu dijelaskan mengingat pentingnya peran negara dan masyarakat dan hukum internasional dewasa ini. Kedaulatan merupakan kata yang sulit karena orang memberikan arti yang berlayan padanya. Di buku ini telah disimpulkan bahwa kedaulatan suatu negara terbatas, bahwa batas ini terdapat dalam kedaulatan negara lain merupakan konsekuensi yang logis dari paham kedaulatan sendiri dan mudah sekali dipahami apabila kita mau memikirkan persoalan ini secara konsekuen. Dilihat secara demikian, paham kedaulatan tidak usah bertentangan dengan adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara yang masing-masing berdiri sendiri, atau dengan perkataan lain merdeka yang satu dari yang lain. Paham demikian juga tidak bertentangan dengan hukum internasional yang mengatur masyarakat demikian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.